Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit senja melukiskan warna oranye yang hangat di atas lembah Al-Ah, di wilayah pegunungan pasir antara Oman dan Hadramaut. Di tengah gemerlap matahari terbenam, seorang lelaki bijak dan penuh keberanian bernama Nabi Hud berdiri di puncak bukit, memandang ke bawah lembah yang dipenuhi oleh rumah-rumah kaum Ad. Dalam ketenangan senja, Hud berseru dengan keras, "Wahai kaum Ad, bersujudlah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan hanya kepadanya kalian akan kembali." Kaum Ad yang tengah berkumpul untuk merayakan hari raya, terkejut mendengar seruan ini. Raja Jelijan, duduk di atas singgasana emas, menatap Hud dengan tatapan sinis. "Siapa kau, Hud, yang berani mengganggu keramaian rakyat kami?" tanya raja dengan nada merendahkan. Hud tersenyum tulus, "Aku adalah hamba Allah yang diutus untuk membimbing kalian ke jalan kebenaran. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa, Dia yang menciptakan kalian dan memberikan kalian kehidupan." Pembesar-pembesar kaum Ad tertawa sinis, mencemooh kata-kata Hud. "Kami telah hidup dengan nyaman selama ini. Mengapa kami butuh beribadah kepada Tuhan yang tidak tampak?" Hud menjawab dengan lembut, "Keberhasilan dan kesejahteraan kalian hanyalah ujian dari Allah. Namun, jika kalian tidak bertobat, azabnya akan datang." Raja Jelijan, dengan angkuh, berkata, "Hud, kita ingin bukti atas kata-katamu. Tunjukkan kepada kami tanda ajaib dari Tuhanmu." Mendengar tantangan ini, Hud berdoa dalam hati, "Ya Allah, penuhilah permintaan mereka dengan tanda kebesaran-Mu." Mendadak, awan hitam mulai menggumpal di langit, menutupi matahari, dan kegelapan menyelimuti lembah. Kaum Ad terkejut dan cemas. "Inilah bukti dari Tuhanku. Tetapi jika kalian tetap durhaka, azab akan menghampiri," kata Hud dengan penuh kepastian. Raja Jelijan dan para pemimpin lainnya saling berbisik, kebingungan dan ketakutan mencampuri kerumunan mereka. Sementara itu, Hud berdiri teguh, siap membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Bab 2, Peringatan dan Penolakan. Hud tersenyum lembut pada Malik, "Ya, Malik, Tuhan kita memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Ini hanya tanda kecil dari keajaibannya. Dia menciptakan langit dan bumi, memberikan kalian nikmat-nikmat ini sebagai ujian." Namun, para pemimpin kaum Ad terus menunjukkan sikap sombong dan merendahkan. Raja Jelijan, meskipun terkesan oleh kejadian tersebut, berusaha menahan diri. "Ini hanyalah trik yang diciptakan oleh para penyihir atau penyembah setan. Kita takkan tunduk pada ancamanmu, Hud." Hud menjawab dengan tekad, "Ini bukan trik atau sihir, tetapi rahmat Tuhan. Aku diutus untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jika kalian tetap membangkang, niscaya kalian akan menghadapi azab yang hebat." Ketegangan di antara Hud dan pemimpin kaum Ad semakin memuncak. Mereka menolak untuk mendengarkan, menganggap Nabi Hud sebagai ancaman terhadap kehidupan mereka yang nyaman. Seorang perempuan tua, Fatimah, dengan langkah gemetar, menyela pertengkaran tersebut. "Wahai kaumku, apakah kita benar-benar tak akan merenungi peringatan ini? Ini bukan pertama kalinya kita diselamatkan dari kesulitan oleh Allah. Bukankah ini saatnya kita bersyukur dan bertaubat?" Namun, kata-kata Fatimah diabaikan oleh mayoritas. Raja Jelijan bahkan menghina, "Hud, bawa tanda ajaibmu yang lebih besar, atau hilanglah dari hadapan kami." Hud tetap tegar. "Ketahuilah, azab akan datang, dan hanya mereka yang bertaubat dan mengakui kebesaran Tuhan yang akan selamat." Malam pun tiba, dan lembah Allah diselimuti kegelapan. Namun, kegelapan ini bukan hanya dari malam, melainkan bayangan azab yang mendekat. Hud memandang langit, berdoa agar hati kaumnya tersentuh oleh petunjuknya. Sementara itu, angin malam membawa desiran suara peringatan yang menggema di antara rumah-rumah kaum Ad. Apakah mereka akan merespons peringatan ini atau terus mengabaikannya? Keputusan mereka akan membentuk takdir mereka sendiri. Bab 3, Kehancuran kaum Ad. Hari-hari berlalu, tapi sikap sombong kaum Ad tidak berubah. Mereka terus hidup dalam kemewahan dan kemaksiatan, meninggalkan peringatan Nabi Hud tanpa mempedulikannya. Hud, dengan kesabaran dan ketabahan, terus menyuruh mereka untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Suatu hari, langit Allah menjadi semakin gelap, awan hitam menggumpal, dan angin kencang menderu. Raja Jelijan dan para pemimpin melihat langit dengan kecemasan, menyadari bahwa peringatan Hud mungkin menjadi kenyataan. Namun, hati mereka masih keras dan tak mau mengakui kesalahan. "Ini hanya siklon biasa, bukan azab dari Tuhan Hud," seru salah satu pemimpin, mencoba meredakan ketakutan. Namun, angin semakin menjadi-jadi, debu dan pasir berputar-putar di udara. Hud berdiri di tengah kerumunan, seraya berkata, "Inilah yang telah kukatakan. Azab Tuhan sudah dekat." Seiring dengan kata-kata Hud, angin semakin kuat, menyapu lembah Allah. Rumah-rumah mereka yang megah dan kokoh mulai goyah dan runtuh. Kaum Ad yang sombong dan durhaka kini berada dalam keadaan panik. Di tengah kekacauan itu, terdengar tangisan seorang anak kecil. "Mengapa ini terjadi, Ayah?" Tapi jawaban tak bisa diberikan oleh para orang tua yang sibuk menyelamatkan diri. Hud berusaha memberikan petunjuk kepada mereka, "Bertaubatlah dan mintalah ampun kepada Allah. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan kalian." Namun, sebagian besar kaum Ad terlalu terpaku pada kepanikan dan keputusasaan. Hancurnya rumah-rumah, gemuruh angin, dan gelombang debu yang menyelubungi mereka menciptakan pemandangan yang menakutkan. Akhirnya, azab Allah menimpa kaum Ad dengan penuh keadilan. Lembah Allah yang dulu makmur kini menjadi saksi bisu kehancuran. Hud, bersama dengan sekelompok kecil orang yang bertaubat, diberikan perlindungan oleh Tuhan, sedangkan sisanya tenggelam dalam malapetaka.
Dalam kebisuan lembah yang sunyi, Hud berdoa untuk mereka yang tenggelam dalam azab. Ya Allah, berikanlah ampun kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi umat berikutnya. Bab 4. Pelajaran dan hikmah. Setelah azab yang melanda kaum Ad mereda, lembah Allah menjadi sunyi. Hud, bersama dengan kelompok kecil yang selamat, berada di tengah runtuhan yang ditinggalkan oleh kehancuran. Mereka merenungi keadilan dan hikmah di balik peristiwa ini. Hud berbicara kepada mereka yang selamat, ini adalah peringatan bagi kita semua. Keagungan Allah tidak dapat dipertentangkan, dan keputusannya selalu adil. Mari kita berterima kasih atas keselamatan yang diberikannya kepada kita. Fatimah, perempuan tua yang pernah menyuarakan kebenaran, berkata, kita harus merenungi perbuatan kita dan bertaubat. Azab ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang ingin menyelamatkan kita dari kesesatan. Mereka yang selamat merasa tergugah hatinya. Mereka membangun hidup baru, lebih taat kepada perintah Tuhan dan berusaha hidup dalam kesederhanaan. Kelompok kecil ini menjadi tauladan bagi umat berikutnya. Hud terus menyampaikan ajarannya, membangun masyarakat yang lebih baik dan memuliakan nilai-nilai ketuhanan. Kisah kehancuran kaum Ad menjadi peringatan bagi generasi-generasi yang datang. Setiap kali angin bertiup lembut di lembah Allah, mereka mengenang azab Tuhan dan kembali kepadanya dengan rendah hati. Pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Hud dan kaum Ad menjadi warisan berharga yang tetap hidup dalam hati umat Islam. Hikmah ini mengajarkan bahwa kesombongan dan ketidaktaatan kepada perintah Allah selalu menghasilkan konsekuensi yang tidak terhindarkan. Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil, siap memberikan petunjuk kepada siapapun yang bersedia menerima. Dengan penuh kesyukuran, kelompok kecil yang selamat dari azab menyampaikan pesan perdamaian dan kebenaran kepada umat manusia. Dari reruntuhan lembah Allah, tumbuhlah harapan baru dan kebijaksanaan yang abadi, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan penuh ujian adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Bab 5. Kembali kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, kelompok kecil yang selamat dari azab Allah di lembah Allah tumbuh menjadi masyarakat yang penuh kearifan. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, membangun rumah dan keluarga baru di atas fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hud, sebagai pemimpin spiritual mereka, terus menyampaikan ajaran Islam dan mengingatkan mereka akan pentingnya kembali kepada Allah. Setiap kesulitan yang mereka hadapi dijadikan sebagai pelajaran dan ujian keimanan. Fatimah, sambil tersenyum, berkata, kita telah melihat bagaimana Allah menyelamatkan kita dari azab. Kini, mari kita tinggalkan keinginan duniawi dan fokus pada kehidupan akhirat. Hud menanggapi, betul, Fatimah. Kehidupan ini hanyalah ujian singkat. Kembali kepadanya dengan ikhlas dan beribadahlah dengan penuh kepasahan. Malik, yang dahulu ragu, kini berkata, ajaran Hud membuka mataku. Kini aku merasakan kebenaran dan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Perlahan tapi pasti, kelompok ini menjadi contoh bagi umat lainnya. Mereka membentuk komunitas yang penuh dengan cinta kasih, tolong-menolong, dan kesederhanaan. Setiap hari, mereka mengingat azab yang pernah melanda kaum Ad, mengingatkan mereka untuk tetap bersyukur dan taat kepada Allah. Hud menutup dialog ini dengan nasihat, ingatlah, wahai saudara-saudaraku, kembalilah kepada Allah dalam segala hal. Kita adalah hambanya yang lemah dan butuh petunjuknya untuk tetap di jalan yang lurus. Bab ini berakhir dengan kelompok tersebut merenung dan berdoa bersama di bawah langit yang cerah. Mereka bersyukur atas rahmat Allah yang memberikan mereka kesempatan untuk kembali kepadanya, menjalani hidup yang bermakna, dan menyebarkan kebenaran kepada umat manusia. Bab 6. Kesimpulan. Waktu berjalan dengan penuh rahmat dan hikmah di lembah Allah. Kelompok kecil yang selamat dari azab Allah tumbuh menjadi masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka menjalani hidup dalam ketakwaan, menyebarkan ajaran agama Islam, dan mengenang kisah peringatan dari Nabi Hud. Hud, meskipun usianya semakin tua, terus menjadi pemimpin rohaniah yang bijaksana bagi komunitasnya. Ia mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kesederhanaan, dan kesabaran kepada generasi-generasi berikutnya. Fatimah, dalam kuliah kecil di bawah pohon, berkata, Hud, apa pesan terakhir yang ingin engkau sampaikan kepada kami? Hud tersenyum, pesanku adalah untuk tetap teguh di jalan Allah. Kita harus selalu memohon petunjuknya dan menjalani hidup dengan kasih sayang dan keadilan. Jangan pernah lupa peringatan yang kita alami. Malik, yang kini telah menjadi pemimpin muda di komunitas, menambahkan, kisah Nabi Hud mengajarkan kita bahwa kehidupan ini sementara. Kembalilah kepada Allah dalam setiap langkah kita, dan kita akan mendapatkan keberkahannya. Bab ini diakhiri dengan kelompok tersebut berdoa bersama, menyampaikan rasa syukur atas petunjuk dan rahmat Allah. Mereka merayakan keberhasilan dalam menjalani hidup yang penuh makna dan mengekalkan nilai-nilai Islam. Sebagai matahari terbenam menggantikan sinar matahari, mereka duduk bersama di bawah langit yang penuh bintang, mengenang kisah mereka, bersyukur atas setiap ujian dan kesulitan yang diberikan, dan dengan tulus menyatakan kepasrahan kepada kehendak Allah. Dengan penuh ketenangan, lembah Allah menjadi tempat yang penuh hikmah dan berkah, dan kisah Nabi Hud dan kaum Ad tetap hidup sebagai pelajaran abadi bagi umat Islam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.